Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke pembahasan mengenai dialog. Nah, untuk dialog ini sendiri, secara umum ya, kalian mungkin sudah mengerti di sini. Secara umum dialog artinya komunikasi. Nah, sedangkan pada interaksi manusia dan komputer, jelas dialog artinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Untuk lebih jelasnya, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, subtopik untuk hari ini yang akan kita bahas adalah dialog, kemudian sifat-sifatnya, dan dialog berbasis perintah tunggal. Nah, ini definisi dialog yang Ibu maksud tadi. Definisi dialog di sini merupakan cara pengorganisasian ataupun pengelompokan dari berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Nah, jelas ya artinya komunikasi. Nah, lalu sifat-sifat dialog. Yang pertama sini ada sifat dialog inisiatif, yang dimana inisiatif dapat menentukan tipe-tipe pengguna yang dituju oleh sistem yang dibangun. Nah, di sini ada dua inisiatif, yaitu komputer dan pengguna. Nah, inisiatif oleh komputer ini merupakan pengguna yang memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer. Nah, jadi di sini sistem komputer juga harus siap tanggap ya dalam memberikan umpan balik. Nah, lalu biasanya tanggapan atas prompt yang diberikan oleh komputer itu berupa rangkaian pilihan seperti menu atau sejumlah kotak-kotak yang dapat diisi. Nah, karakteristiknya itu dialog terdiri dari sekumpulan pilihan yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, sedangkan inisiatif oleh pengguna di sini adalah pengguna itu diharapkan memahami sekumpulan perintah dengan sintaks tertentu. Di sini user mempunyai sifat terbuka yang lebih luas. Jadi user atau pengguna di sini itu diharapkan untuk memahami aturan tertentu atau sintaks-sintaks tertentu. Nah, contohnya itu seperti bahasa perintah yang ditujukan pada sistem operasi. Nah, biasanya untuk kedua jenis inisiatif ini, komputer dan pengguna, itu biasanya digunakan secara bersama-sama dalam implementasinya. Oke, nah kita lanjut ke slide selanjutnya. Lalu di sini ada sifat dialog keluasan, yang dimana sistem komputer di sini harus menyesuaikan diri dengan keadaan pengguna. Misal memberikan kesempatan user atau pengguna untuk mengcustomizing sistem. Jadi jangan kebalik ya. Nah, dari customizing sistem ini dapat memperluas antarmuka dari sebuah sistem untuk memenuhi kebutuhan si pengguna. Nah, di satu sisi juga customizing sistem ini dapat memanjakan pengguna. Nah, di sisi lain juga ya, dalam perancangan dan pengembangan sistem ini bisa membawa kompleksitas sistem yang dibuat sesuai dengan yang diperlukan oleh si pengguna. Lalu kekuatan. Nah, kekuatan di sini merupakan jumlah kerja yang dapat dilakukan oleh sistem komputer untuk setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Nah, misal di sini contohnya adalah si pengguna ahli itu memberikan respon yang
positif terhadap perintah-perintah yang powerful, dan juga sebaliknya dapat merasakan seperti seperti disiksa oleh sistem apabila harus melakukan sejumlah aktivitas yang banyak untuk respon yang diinginkan oleh si pengguna. Oke, selanjutnya ada sifat dialog, beban informasi. Nah, di sini pada sifat dialog, beban informasi, penyajian informasi ini harus disesuaikan dengan arah si pengguna. Kenapa? Karena agar penyampaian informasi itu dapat berguna, dan beban informasi yang terkandung dalam ragam dialog ini itu disesuaikan dengan atas permintaan oleh pengguna. Lalu konsistensi perintah juga harus mempunyai sintak yang terstandarisasi dan urutan parameter yang harus mempunyai tata letak yang konsisten. Nah, format pemasukan data juga harus kompatibel. Lalu konsistensi di sini juga bukan berarti semua interface mempunyai tampilan yang sama. Dengan sistem yang konsisten ya, ini akan mendorong pada pengembangan mentalitas dengan memberikan petunjuk pada pengguna yang jelas untuk mengeksplorasi pengetahuan yang dimiliki untuk memahami perintah-perintah yang baru. Tuh. Lalu umpan balik di sini adalah setiap aksi dari user itu harus menghasilkan suatu respon yang dapat diterima dengan baik oleh user atau pengguna. Nah, jika pengguna melakukan kesalahan pada komputasi, maka program akan menampilkan suatu pesan kesalahan. Itu ya. Nah, ini merupakan sifat dialog dari beban informasi. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada sifat dialog observabilitas, ya, di mana sistem ini itu berfungsi secara benar dan nampak sederhana meskipun sebenarnya ini pengolahan internalnya itu sangat rumit. Nah, sedangkan kontrolabilitas sistem ini selalu berada di bawah kontrol pengguna. Untuk efisiensi itu sangat penting jika berpengaruh pada waktu tanggap ataupun laju penampilan sistem. Nah, keseimbangan dalam merancang sistem itu hendaknya mengetahui kemampuan antara manusia dan komputer. Nah, pada kontrolabilitas sistem ini kebalikan dari observabilitas yang dimana sistem ini berada di bawah kontrol user atau pengguna. Nah, agar hal ini tidak tercapai, maka antar muka atau interface itu harus mempunyai sarana yang memungkinkan untuk pengguna itu dapat melakukan kendali. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya lagi. Nah, di sini adalah dialog berbasis perintah tunggal atau command line dialog. Nah, di sini perintah DOS terbagi menjadi dua. Di sini ada internal command. Ini tidak memerlukan berkas .exe dan .com. Contoh ya. Contoh misalkan dir. Nah, dir ini menampilkan nama berkas yang terdapat pada disk. Sedangkan pada copy bintang .doc A.2 garing naskah ini merupakan perintah membuat salinan semua berkas pengenal .doc dari harddisk C ke disk pada pemutar A dan ditempatkan dalam direktori naskah. Lalu pada external command di sini memerlukan berkas .exe dan .com. Contoh format A ya.
2.2 Nah, ini perintah untuk memformat disk pada pemutar A sekaligus juga menyalin sistem ke dalam disk tersebut. Nah, perintah ini dia memerlukan berkas format.com. Lalu di sini ada del3 C.2 Nah, ini perintah yang digunakan untuk menghapus direktori soal yang berada di dalam direktori naskah dalam harddisk C. Nah, lalu untuk kelebihan dan kekurangan dari dialog yang berbasis perintah tunggal ini. Nah, untuk kelebihan di sini dia menggunakan dialog berbasis perintah tunggal. Jadi cepat dan akurat, efisien dan ringkas, luwes dan inisiatif oleh pengguna. Namun kekurangannya di sini dia memerlukan pelatihan yang lama, kemudian membutuhkan penggunaan yang teratur, lalu beban ingatannya itu tinggi dan jelek dalam menangani setiap kesalahan. Jadi di sini tugas kalian dari berdasarkan kekurangan dari dialog yang berbasis perintah tunggal di atas tadi, itu bagaimana cara untuk meminimalkan beban ingatan tersebut dan tiap kesalahan pada pengetikan oleh pengguna. Yang kedua di sini, karena sebenarnya ya dialog ini ada berbagai macam, dia beragam jenis dialog. Tugas kalian di sini adalah kalian sebutkan ragam dialog apa saja yang ada di dalam interaksi manusia dan komputer. Nah, itu sebutkan dan jelaskan secara singkat. Nah, karena yang tadi sudah Ibu sebutkan, pertama itu adalah dialog perintah tunggal. Nah, dan seterusnya itu ada lagi. Contoh nih, yang pertama itu ada bahasa pemrograman, ada yang basis bahasa alami, dan lain sebagainya. Nah, silahkan kalian kerjakan. Nah, lalu setelah kalian sebutkan dan kalian jelaskan secara singkat, baru kalian tentukan kekurangan dan kelebihannya dari setiap ragam dialog tersebut. Lalu yang ketiga, dari ragam dialog yang sudah kalian jelaskan atau yang kalian sebutkan, lalu kalian tentukan yang mana ragam dialog yang memiliki keuntungan cepat, efisien, akurat, ringkas, luwes, dan cocok untuk pengguna ahli. Ya. Nah, ini deadline-nya minggu depan, Senin 22 November 2021. Sampai dengan berakhirnya jam mata kuliah. Nah, untuk pengumpulan kirim dengan format PDF di e-learning seperti biasa. Oke, jika ada yang ditanyakan silakan diskusikan di grup chat yang ada di Telegram boleh, atau langsung di komen YouTube. Oke, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.